Udah. Oke. Lap dulu guys. Biar suci. Rambut gue. Oke. Oke ya. Ini bukan pomade, Pak. Ini make up, Pak. Oh, Udah nyisir Pak Pusui? Nyisir dulu dong. ada cuci muka dulu pada ini. Oh, kita udah lama gak nyisir. Iya. Karena saya 2 hari sekali pakai ini, Pak, pakai minoxidil. Beli minoxidil. Iya, dapat perawatan. Oke, ini dia. Oke, selamat datang di ceritanya Papa Grafer. Ini konten barunya dari File Indonesia. Kurang jelas apa lagi ya? Ini pertanda Papa Grafer. Karena buntut kami di rumah. Jadi ini obrolan santai lah. Obrolan Ada santai. seperti ini. Ini obrolan santai. Fotografer yang sudah jadi papa-papa. Ya. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi kan sekarang udah pada punya buntut ya. Kalau dulu kan bujang nih. Jadi kan kalau waktu awal-awal saya gabung di fotografi memang dengan bapak ini nih. Ya. Kan? Bapak ini tuh kan motret udah lama banget ya. Udah lama banget. Saya berpartner juga jadinya lama dengan Berapa tahun kata saya pikir? 10 tahun ya? Lama ya, kita lama ya. 10 tahun kita. Hampir 10 tahun. Oke. Hampir Dari 10 sesama tahun. bujangan. Sesama bujang, kita motret waktu itu sampai jam 1 malam, sampai jam 2 malam hajar. Tidur bareng? Enggak dong. Enggak dong. Gitu ya. Jadi, nah ini pasti punya kebiasaan lain nih. Setelah berkeluarga. Berarti Fusui bahkan motret dari sebelum menikah berarti dong? Sebelum menikah, Atau memang memotret setelah menikah karena tahu kebutuhan rumah tangga itu saya tinggi? motretnya kebetulan dari SMA. Oh, dari SMA udah berfotografi ya? Motret. Oke. Nah, kita ngobrolin perubahan nih tadi ya, jelas. Perubahan Soal kebiasaan musik ya? Berubah, soal dalam bekerja kita memotret Iya. berubah nih. Apalagi udah punya buntut nih. Nah, tapi sebetulnya kita beruntung ya menjadi fotografer. Kalau saya pribadi saya merasa beruntung. Iya. Karena istri saya bekerja nih. Bekerja weekdays. Yes. Jadi pilihannya waktu itu 2. Anak bapaknya yang rawat, papagrafer nih, atau cari pembantu ya. Cari incus ya? Cari encus. Suster, kamu mikirnya apa? Kamu mikirnya Aku baru apa? tahu. Oh. Jadi biasanya suka dibawa nggak sih kalau misalkan lagi motret? Bapak ini. Nih kalau udah segede gini, ini lagi sering dibawa nih. Oke. Udah mulai bisa ngerti lah ya. Terus udah mulai bawa kamera sendiri. Gitu ya. Sebenarnya anak ini dari bayi udah sering dibawa. Dibawa ke sini. Dulu studio belum di sini. Oh iya. Iya masih di rumah. Masih di sana di rumah. Terus dibawa. Jadi skill Dibawa saya dari lantai 2. iya. Bangun saya lihat dulu ke atas. Jadi saya selain memotret, Bawanya ke lantai saya satu. ngasuh Ada bayi. juga ya? Iya. Oke. Saya mengasuh bayi dulu. Ini anak ini saya asuh. Jadi selain papa grafer, papa sister juga ya. Papa sister. Papa sister. Iya, jadi saya yang gitu. karena memang saya suka anak kecil. Di new normal ini nih biasanya kalian ngapain sih? Main. Untuk motret gitu ya. Iya. Kan kebiasaan baru gitu di new normal. Iya. Kalau saya pribadi sih banyak memperluas ini ya referensi yang memang saya pengen. Saya soalnya di file ini ada kebiasaan memotret di luar pekerjaan. Memotret Di luar pekerjaan. Wajib. Itu tuh kita wajib. Wajib. Seminggu sekali Iya. kamu harus motret. Jadi jangan sampai kameranya itu ngerem di kamar kalau nggak ada kerjaan. Iya, kan ketahuan kalau nggak punya kerjaan ya. Iya, apalagi kan kemarin-kemarin kita hampir 2,5 bulan, 3 bulanan di rumah 3 terus bulan, gitu kan. iya. Betul. Dan demand untuk pemotretan itu kan berkurang. Turun. Jadi mau nggak mau Banget. daripada kamera disimpan di kamar di lemari Iya. terus, ya ngulik yang lain gitu. Ya kan fotografer namanya. Iya, papagrafer, nggak cuma motret kerjaan doang. Iya, Betul. jadi motret anak di rumah, istri Iya, lagi masak, istri bikin masakan, kita Motret foto-fotoin. tetangga juga yang lagi menjemur gitu. tetanggain, tetanggain, difotoin juga. Jadi ala-ala jurnal-jurnal keluarga gitu. Iya, Jurnal bikin-bikin keluarga. gitu. Oke. Karena goal saya dibikin fotobook sama saya dibikin Iya. album. Iya. Oke. Itu jadi buat photobook itu tiap tahun atau baru sekarang? Kalau waktunya ada dan pas itu tiap bulan kita bikin. Buset, tiap bulan
buat fotobook keluarga. Iya, karena pertumbuhan anak nggak bisa diulang. Harddisk saya tuh yang nih dia ini dari gila 0 nih, bulan. harusnya gila nih. Harddisk tuh dirapihin dan dia tahu loh. Jadi ini seru nih buat teman-teman yang nanti punya anak ya. Yang Maria melihat kan di komputer papi ya, yang video waktu bayi, waktu kecil, nah, dia lihat. Jadi itu benar-benar masuk lagi ke memori dia dan bagus. Gitu. Jadi memory activator gitu ya. Betul. Dan bisa Plus, melibatkan perasaan. selain di harddisk. Meninggal juga. Oh iya tuh, mama meninggal ingat. Mama tuh neneknya dia. Ya. Terus apa lagi yang nyamin inget? Waktu kita kubur kucing. Iya. Waktu kita ke warung, Nyam jalannya mundur, ngikutin papi. Terus di atas 2 kali. Iya. Belajar jalan juga. Belajar jalan juga ya, Belajar ingat jalan. ya. Bawa bayi, boneka bayi. Nah itu benar loh buat kita Memorable banget. memorable. Dan plus mungkin itu ya tadi tambahan jadi dibikin fotobook tuh itu seneng juga anak kita. Kalau saya bikin fotobook tuh kadang 3 bulan sekali atau pas ulang tahun tuh. Momen Jadi, tertentu. Momen tertentu pas kemarin ulang tahun ke-4, ini tahun lalu ya, sekarang dia 5 tahun. Pas ulang tahun ke-4 saya bikinin fotobook yang jauh lebih besar, tapi dari 0 sampai 4 tahun. Oh, jadi kompilasi hadiahnya dia gitu ya? kompilasinya. Gitu. Kompilasi. Nah, waktu itu saya main ke rumah Kang Azmi ngeliat albumnya. Oh iya, saya dan lihat ya. tertarik banget. Jadi saya kepikiran buat album. Benar. Iya, Channel mumpung akhir Aros kan tahun. berapa bulan umurnya? 15. 15 bulan kan? 15. Nanti Segerakan. Udah minta banyak. motor belum kalau 15? PS5, minta ini, minta PS5. PS2. Minta PS5. Tapi saya juga kan gini kan, tapi saya beda. Saya formatnya dalam bentuk video. Foto iya, tapi video juga ya. Nah, jadi saya videoin misalkan dari saya pacaran sama istri, dari istri hamil ya. Oh kan istri yang itu bukan ya? Kok istri hamil Istri hamil. dan anak lahiran yang baru lahir segala macam. Pertama dimandiin, Yes. Iya. nangis segala macam. Nah, waktu ulang tahun anak saya yang pertama Januari ya, saya edit tuh video. Jadi judulnya itu adalah 365 hari in 10 minutes. Iya, Gitu. benar. Kan saya ngasih surprise kan ke istri saya. Karena kan kalau anak saya belum ngerti ya. Iya. Istri saya liatin nih jadi progres anak saya gitu, anak kita gitu ya, dan cerang baik gitu. Iya, benar. Iya. Dan jangan salah, kita kan gini, yang pertama kita fotografer, bisa video juga dong fotografer Yes, ya. betul. Satu, anak sendiri jangan lupa didokumentasiin. Benar. Jangan sampai kita punya kamera bagus, kita punya skill, motonya orang lain terus. Benar. Benar. Tapi keluarga terdekat enggak. Sama yang kedua, ini bisa dijual ya. Bisa. Ya, kita sudah berpengalaman memotret family jurnal keluarga gitu ya. Iya. Jadi silahkan mau hire siapa? Azmi Fan? Suyeros atau Sawi? Saya project bisa. Tapi emang go banget sih ini kamera ya. Karena gini, kalau misalkan saya ngelihat value dari kamera ini sendiri. Jadi gini, wajah itu kita kan pasti menua ya. Yep. Wajah itu pasti menua. Bapak. Tapi saya awet muda nih. Saya enggak. Boleh lihat Berarti bayi Instagram. kayak gini bukan? Jadi gini, teman-teman, wajah kita itu ya pasti menua, tempat itu pasti berubah. Nah, ingatan manusia itu semakin lama semakin melupakan ya kan? Benar. Maksudnya karena memorinya turun gitu ya. Nah, dengan adanya kamera itu bisa untuk merekam hal-hal yang tidak mampu direkam manusia secara sempurna. Benar. Dan ketika kita lihat lagi outputnya, hasilnya itu bisa menjadi namanya memory activator. Betul. Fungsinya apa sih kalau dari yang pernah dibaca memory activator, nanti koneksi kita sama anak seperti apa nih? Kalau yang saya lihat ya, itu bisa melibatkan perasaan. Oke. Ya, bisa melibatkan. Jadi kita perasaan. makin dekat sama anak ya Ya, udah. dan anak juga bakal lebih sayang, lebih dekat, lebih pengertian ke orang tuanya. Ada trust yang dibangun ya. Apalagi kalau misalkan nanti anaknya orang udah gede tuanya. nih, terus ngelihat katakanlah video saya misalkan lagi ngais-ngais di waktu bayi kan minimal ada perasaan. Ngais tuh gendong ya guys. Ngais tuh gendong ya. Ngais tuh gendong ya, gendong. Takutnya mengais rezeki nanti sama konotasinya. Lagi Kucing ngais. Kan, mengais tuh menggendong. Iya, gendong. Lagi ngajarin jalan kayak gitu. Pastilah nanti melibatkan perasaan. Ya kita mungkin merasakan itu nanti saat anak kita udah makin gede ya. Tapi benar. engage itu kita bangun tuh bisa dengan keahlian kita memotret ini. Ya kita pakai itu ya. Betul. Jadi kalau saya juga di keluarga nih, saya ketika berfotografi, keluarga yang lain pada beli kamera. Mulai belajar fotografi via keluarga juga. Gimana sih Mas foto tuh gimana sih ngatur pencahayaan dan segala macam. Jadi mereka pun mengambilkan momennya dengan sendirinya sekarang. Gitu. Apalagi dengan fase
COVID-19 ini semua di rumah aja tuh semua memotret di rumah. Iya, betul. Apapun di foto, apapun gitu. Dari tembok yang baru dicat, tembok yang bubruk dicat, di foto semua. Mungkin ngerasanya pas hari itu ya udah, tapi ketika kita ngelihat ya foto itu 10 tahun 20 tahun lagi. Iya. Wah. Iya, benar. Kayak gini perasaan kita terlibat, memori kita asa kayak ke bawah lagi ke sana. Bener, iya. Bener. Kita kan bikin ini juga, inget nggak? Yang mana? Di Web File Photo Week 2020. Oh, yang iya, pameran online ya. Pameran online itu mampir juga tuh. Itu bener loh. Sekarang kan kita bulan Juni nih ya, udah mulai relatif mau menuju ke normal baru itu kan. Saya itu zaman awal PSBB tuh, Maret awal selama 3 bulan, saya bikin satu folder di komputer, foto dia semua dan video, gitu. Jadi waktu hari itu ya potret aja lah seperti biasa, tiap hari harus ada foto gitu kan. Tapi sekarang udah dikumpulin dalam satu folder, ngeliat lagi foto 3 bulan lalu. Oh iya ya, banyak berubah gitu ya. Sampai akhirnya kayak karena kita sering workshop online, dia ngelihat kita ngomong sama monitor gitu ya. Dia bisa niru sekarang gitu. Oke. Jadi 3 bulan aja bisa kerasa value-nya, apalagi kita rancang. Iya. Anak saya udah tahu nih, saya tadi pagi pamit. Popo pergi dulu ya. Potret katanya gitu. Manggilnya Popo nih. Popo motret dulu ke studio, tahu. Ada Om Azmi tahu dia. Ditanya gitu. Tapi banyak yang gak dia tahu juga kan. Banyak yang Wow. gitu. Jadi dengan kebiasaan 3 bulan aja tuh semakin intimate gitu, karena kalau saya sama istri sama anak sempat jauhan nih tinggalnya. Oke, karena pekerjaan. Karena pekerjaan. Jadi sekarang istri sudah serumah di Bandung sama anak. Jadi sekarang bisa tiap pagi mau tidur tuh bisa lihat anak, bisa cium bau keringetnya anak. Iya. Itu asam-asamnya Nara tuh enak. Iya, emang paling enak itu asamnya itu enak pas bangun tidur. Asam tangan kepala pas itu. Baru mandi. Tapi kalau udah segede gini asamnya udah bilang. udah kecampur semuanya ya. Bau matahari ya jam ya. Matahari. Ya, tapi ya itulah kita bersyukur jadi fotografer. Alhamdulillah. Punya banyak waktu bersama keluarga. Benar. Oke. Dan yang saya paling sering lakuin ya ketika misalkan weddingan. Nah, di situ kan biasanya ada jeda tuh ketika beres akad katakanlah jam 10 sampai nungguin ya acara mulai lagi jam 11. Nah, beres segala macam udah beres-beres. Ketika istirahat saya biasanya buka folder-folder di HP lagi. Oke. Ngelihat foto-foto si anak saya ya, Nara dari bayi gitu sambil nungguin aja itu. Jadi apa ya? Kan capek pas gitu ada booster ketika lagi lihat, ya. Power booster banget. gitu. Power booster banget. Apalagi kalau misalnya ngeliat video yang dikit-dikit ketawa gitu kan. Iya benar. Iya. Aduh, Ini ya kalau kadang kalau kerja lagi gitu, Nyam inget nggak waktu papi pulang dari Palembang terus bawain hadiah yang jemput di bandara? Ingat nggak bonekanya? Padahal Pemirsa, ini bukan settingan. Boneka yang kuning yang diambil dari koper. Oh iya. Ingat kan? Ingat kan? Apa tuh? Ingat nama lu? Ayo. Ingat gak? Tapi paling nggak di waktu itu dia mungkin masih umur 3 tahun ya. Iya. Terus saya sama Satria ada kerjaan di Palembang waktu itu. Terus sebelum pulang kita jalan-jalan dulu. Oke. Beli oleh-oleh kecil. Dijemput di bandara. Dia udah tahu papinya tuh kerja beberapa hari untuk motret. Jadi pas pulang dia jemput bandara, dari koper langsung keluarin hadiahnya. Dia ingat sampai paling nggak ya barusan lupa mungkin ya. Tapi ingat ini adalah hadiah dari papi waktu pulang kerja motret. Oke. Gitu. Itu luar biasa juga tuh. Ya. Kalau diliatin bonekanya inget Pasti inget dong. Tapi itu karena didokumentasikan sih kita. Dokumentasiin. Jadi karena momennya nggak bisa keulang lagi. Hal yang paling lucu apa sih ketika kalian motret kerjaan gitu, nggak di studio ya, ketika di rumah sama anak mungkin misalkan lagi motret tiba-tiba anak tuh cukup pengen ikut naik Keyboard laptop coplok 1 pak. kan kalau saya motret produk di rumah suka tethering nih. Oke. Tethering. Nah laptop. Memang kalau saya kebalikannya bapak ini, saya lantai atas, rumah saya 2 tingkat ya, rumah 2 tingkat nih, rumah 2 tingkat. Saya underground rumahnya pak. Biar ini theater of mind-nya kelihatan. Alright. Sekarang tuh yang keren tuh bukan rumah bertingkat, apartemen murah juga bertingkat. Iya ya. Rumah tuh ke bawah. lebih ngeri lagi. Jadi lantai atas itu ada kamar yang saya jadi tempat kerja. Jadi ruang motret, ruang edit, saya di situ. Jadi kemarin kita virtual itu
Zoom meeting saya di lantai 2 itu ya. Cuma baru mau di chat, baru mau diberes-beresin lagi gitu karena baru sebagian. Nah, dia ke atas tuh nyamperin karena nyariin poponya nggak ada. Selagi motret nggak nge dia di belakang karena pintu nggak ditutup. Karena biar udaranya normal gitu. Pas ini dia teriak, tiba-tiba saya kaget, keyboard saya lepas satu pak, huruf E-nya gitu. Nggak dicongkel sama dia. Kan terjangkau. Anak saya laki-laki. Gitu. Dan sekarang dia tidak mau potong rambut. Gitu. Dan udah gondrong rambutnya anak panjang laki-laki. banget ya. Iya, 3 bulan. Gak apa-apa. Iya. Nanti gedenya kayak bapak. Anak 3 saya juga bulan, 3 bulan lah. karena takut ya potong di luar, jadi potong sendiri sama istri. Pinggirnya rapi, ininya enggak karena pakai gunting biasa, enggak ada gunting. Jadi kemarin juga pakai gunting ini pak, gunting bumbu Indomie. Oh gitu. Iya. Kalau karena nggak terlalu gede, dia takut kalau yang gede. nih tanya lagi nih. Ini kaitannya sama tadi ya tentang kita ngevideoin dia dari kecil. Nyam, inget gak waktunya dicukur sama papi waktu masih bayi? Tetot. Ini mau bohong ya? Inget ya? Inget kan? Inget dong. Ingat ini lagi syuting. Gagal. Nah umur 5 tahun udah bisa bercanda begini. Iya. Jadi udah mulai sering Asik ya. ngikut kerja pun gitu ya. Saya dulu pernah motret di rumah, nggak dulu, beberapa bulan kemarin motret di rumah, motret produk gitu ya. Jadi kan kalau misalkan lagi nggak foto wedding, saya motoin produk juga di rumah gitu. Nah, anak kan udah bisa jalan, udah bisa ke sana, ke sini. Jadi ibu lagi di rumah, anak jalan, mau dorong ini. Tiang lampu. Iya, hampir jatuh langsung. Oh tanya dong, anak ini Untung tanya nggak dong. jatuh, untung nggak jatuh. Miring gini, kalau saya kuat beberapa detik jatuh. Oke. Tadi pertanyaannya ini saat saya sempat lupa itu saat karena pertanyaannya hal apa yang lucu. Oh iya, yang lucu. Ini nggak lucu sebenarnya. Ini Tapi nggak lucu. kalau serem itu pernah ngalamin. Oke, gimana nih seremnya nih? Waktu mungkin 3 tahun lalu ya dia masih 2 tahun ya berarti jalan. ya udah bisa jalan. Waktunya bikin tempat tidur di bawah di mejanya yang ada TV-nya itu loh. Ingat di kolong. Iya. Ada fotonya. Tapi sekarang mau tanya, inget gak waktunya masih belajar jalan di studio di sini? Tapi udah pasang kamera di tripod. Terus kameranya jatuh. Didorong sama Nyam, didorong. Ya digituin aja kameranya. Bener-bener jatuh tapi. Jatuh, CCTV-nya ada. Ada, nanti mungkin diselipin ya kalau Bisa nanti Bisa ya? editor tolong masukin. Tapi gak bisa marah kita. Iya. 2 saking shocknya, yang kedua ya memang gak bisa diciptakannya begitu. Aduh. Cuma diam doang, freeze. Betul. Oke. Terus gimana dong? Lanjut motret kagak? Servis. Bukannya lagi motret. Motor jalan. Motor jalan kan jalan. lensa kita nggak cuma satu pak. Oh, oke. Iya, dan lensa bagus jadi ketika lagi jatuh belum langsung Ini diservis. bapak ini yang Sultan. Bukan Sultan dulu pernah punya rental, Pak. Oh iya. Dia ngerentalin. Tapi gini kita ingat guru kita, guru spiritual. Guru spiritual kita dulu pernah bilang gini. Dia contohinnya gini, mobil boleh lecet, tapi anak jangan benjol. Gitu. Iya. Masa mobil lecet, anak benjol gitu kan. Iya. Sama kamera boleh jatuh, boleh rusak, tapi anak nggak boleh dong gitu ya. Meskipun ya tahu sendiri, makin gede anak makin diuji kesabaran anak. Betul. Nyam. Terus udah jaga stamina mulai kerasa nggak sih? Iyalah. Apalagi udah bapak-bapak kayak gini kan. Umur berapa sih sekarang? Umur 26. Nah, umur sekarang ya. Rambut Anda menunjukkan tidak 26. Tidak dua. Bisa. Kayaknya lebih tua dari kami. Nanyanya sekarang kan, sekarang itu 29. Tapi tahun ini 30 lah. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe apanya? Saya pernah umur Umurnya. 30. Saya pernah umur 30. Iya, apa dulu? Nyampe apa dulu? Umurnya. Nyampe lah insya Allah. Soalnya udah bawa sisir kemana-mana. Udah pakai serum. Iya kan udah pakai minoxidil 2 kali sehari gitu. Berarti stamina sudah mulai kerasa ya? Sebenarnya udah kerasa, cuma salah saya juga sih, saya kurang olahraga juga. Saya benar. Tapi saya dari awal menikah, saya menikah udah 9 tahun. Sampai sekarang dengan pola kerja begini ya. Maksudnya banyak di rumah sama anak, motret seminggu sekali, 2 kali bahkan gitu ya. Dan hanya di studio. Sebagian besar pekerjaan kita di studio. Berat badan itu udah naik 30 kilo. Gitu. Buat 30 kilo. peninggi pelangsing silakan endorse. Saya pasang di sini ya. Dan saya juga ketika udah nikah,
setahun naiknya 12 kilo setahun. Seriusan. Dulu aja makan, kalau misalkan makan sehari sekali. Jadi berat badan ideal lah. Oke. Pas udah nikah, istri masak, mau nggak mau harus makan, nemenin begadang, makan lagi, ngemil lagi, naik setahun 12 kilo. Wow, bulan. Ya. Ini Tentang bahasan hidup sehat ala Papa Gramer, kita bahas di episode selanjutnya. Ya, betul. Dan ini adalah contoh buruknya. Oke, thank you yang sudah dengerin bacot-bacotnya kita. Oke. Ini Papa Grafer episode pertama. Yes. Semoga bisa diambil yang baiknya, yang tidak baiknya silakan dibagikan ke yang lain. Buang aja. Buang aja. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kita akan cerita apa lagi di Papa Grafer. Bapak-bapak fotografer. Ih, udah.